Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Rizky Pratama dengan NIM G211-22007 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Sebelumnya, kita ucapkan puji syukur serta nikmat dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rapatnya, saya dapat menyelesaikan penyusun makalah ini. Makalah ini berisi tentang sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran. Terlepas dari semua itu, saya menyadari bahwa masih ada banyak kekurangan, baik dari segi susunan, kalimat, maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, saya meminta maaf sebesar-besarnya dan saya menerima segala saran dan kritik dari Bapak, agar saya bisa memperbaiki makalah ini dan lebih baik lagi dalam membuat makalah untuk kedepannya. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran selain sebagai kitab suci umat Islam, juga merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Al-Quran sebagai kitab suci harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, dan sebagai warga masyarakat, bangsa dan Republik Indonesia tercinta ini. Berikut rumusan masalah dalam makalah ini. 1. Bagaimana proses dan cara diturunkannya Al-Quran? 2. Apa kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam? Yang ketiga, apa sistematika hukum Islam di dalam Al-Quran? Yang pertama, kita akan membahas tentang proses dan cara diturunkannya Al-Quran. Pada tanggal 17 Ramadan, diperingati seluruh umat Islam sebagai hari di mana diturunkannya Al-Quran, atau disebut juga malam Nuzulul Quran. Namun, tidak ada nas Al-Quran yang menunjukkan bahwa kitab suci Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan di tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Namun, ada salah satu ayat yang mengisyaratkan kepada tanggal tersebut, seperti surat Al-Qadar ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Namun, ada beberapa ulama berbeda pendapat tentang diturunkannya Al-Quran. Berikut pendapat 3 ulama tersebut. Pendapat pertama dikemukakan oleh Ibnu Abbas R.A. dan sekelompok sahabat lainnya. Pada penjelasan ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya dari Lauhul Mahfuzi ke Baitul Izzah atau langit dunia pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus. Yang kedua, Allah menurunkannya ke langit dunia dalam 20 atau 23 atau 25 kali pada Lailatul Qadar. Sesuai perbedaan pendapat, tinggal Rasulullah SAW di Mekah, kemudian diturunkan bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, diturunkannya dari Lauhul Mahfuz secara sekaligus, dan bahwa para penjaganya mengangsurnya kepada Jibril selama 20 malam. Kemudian Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW selama 20 tahun. Dari 3 pendapat ulama tersebut, pada bagian pertama merupakan pendapat yang diadopsi sebagai pendapat mayoritas. Yang jelas, 17 Ramadan merupakan saat pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika masih berada di Mekah. Tepatnya tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran Nabi, yang diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua, yaitu kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama, Al-Quran sangat berperan penting terhadap penetapan hukum Islam, terutama setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa Al-Quran merupakan buku petunjuk atau hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang percaya terhadap hal-hal gaib, yang mendirikan sholat, yang menginfakkan sebagian rezeki mereka, dan yang meyakini akan adanya akhirat. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menegaskan kepada kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis sebagai dasar dari sumber hukum Islam, serta dilarang untuk mendurhakakan Allah dan Rasulnya. Yaitu terdapat pada surat Al-Furqan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-Furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nasra, yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Yang ketiga merupakan hukum di dalam Al-Quran.
sebagai sumber hukum yang utama bahwa Al-Quran memiliki 3 sisi dasar hukum, yaitu hukum-hukum iktidiyah, akhlak, dan amaliyah. Masing-masing unsur berikut mempunyai peran dan kedudukan tersendiri dalam menentukan hukum agar mampu membangkitkan kembali tatanan kehidupan umat manusia. Berikut merupakan hukum-hukumnya. Yang pertama, hukum-hukum iktikadiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan kewajiban orang mukallaf, meliputi keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan ketetapan Allah, yaitu qada dan qadar. Yang kedua, hukum-hukum moral atau akhlak, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan perilaku orang mukallaf guna menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan diri dari segala sifat tercela yang menyebabkan kehinaan. Yang ketiga, hukum-hukum amaliyah, yaitu segala aturan hukum yang berkaitan dengan segala perbuatan dan masalah sesama manusia. Segi hukum inilah yang lazimnya disebut dengan fiqh Al-Quran, dan itulah yang dicapai dengan perkembangan oleh ilmu ushul fiqh. Dari 3 aspek tersebut, kita dapat menyimpulkan rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, tanggal diturunkannya Al-Quran adalah 17 Ramadan, yang disebut juga nuzulul Quran. Namun ada juga beberapa ulama yang berbeda pendapat kapan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama, terutama setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Hukum adalah peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan, bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang memadai, aman, nyaman, dan terkendali. Yang ketiga atau yang terakhir, sistematika hukum Islam. Al-Quran mempunyai 3 sisi hukum, yaitu hukum-hukum iktidiyah, akhlak, dan amaliyah. Masing-masing unsur berikut mempunyai peran dan kedudukan tersendiri. Sekian penjelasan makalah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.